Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yulianingsi. Saya dari kelas 4C Manajemen akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe Think Talk Write terhadap kerjasama siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Pesantren Teknologi Riau. Bab 1. Pendahuluan terdiri dari A. Latar belakang, B. Penegasan istilah, C. Identifikasi masalah, D. Batasan masalah, E. Rumusan masalah, F. Tujuan penelitian. Yang A. Latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ilmu pendidikan termasuk salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sifatnya praktis, karena ilmu tersebut ditujukan kepada praktek dan perbuatan-perbuatan yang mempengaruhi anak didik. Kerjasama merupakan salah satu kemampuan dalam pola perilaku atau berperilaku sosial. Semakin banyak kesempatan anak memiliki untuk melakukan dan menyelesaikan sesuatu hal secara bersama-sama, maka semakin cepat siswa belajar melakukan pekerjaan dengan cara bekerja sama. Berkaitan dengan hal di atas, bahwa kemampuan kerjasama sangat penting dalam proses pembelajaran. Pembelajaran bisa membawa anak untuk saling menghargai pendapat temannya, mampu meningkatkan rasa empati dengan saling bantu-membantu. Kemampuan yang harus ditingkatkan oleh siswa antara lain memberikan masukan dengan bahasa yang baik dan sopan, tidak menyinggung perasaan teman, dan memberikan efek pada pendapat yang diberikan tersebut. Berdasarkan kenyataan, menunjukkan bahwa pelajaran ekonomi kurang diminati oleh sebagian siswa. Hal ini terlihat pada saat pembelajaran di kelas, siswa kurang tertarik dengan materi yang diajarkan, kurang bertanya, dan kurang mengajukan ide atau pendapatnya mengenai pelajaran tersebut. Materi pada pelajaran ekonomi merupakan materi yang bersifat hafalan yang memerlukan pemahaman siswa. Materi yang bersifat hafalan menyebabkan siswa menjadi kurang aktif. Mereka pada umumnya menghafal materi tersebut, sehingga materi itu akan cepat hilang dari ingatan mereka. Memperhatikan pentingnya siswa mempunyai kemampuan dalam memahami pelajaran yang akan diajarkan, maka diperlukan usaha dari guru antara lain adalah memberikan model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran ekonomi. Adanya penggunaan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi siswa di dalam kelas, tentunya siswa akan terlibat secara aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pencapaian tujuan pembelajaran dapat tercapai jika siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. Salah satu cara agar siswa paham dan bisa bekerja sama antar siswa lainnya terhadap materi pembelajaran yang disampaikan adalah dengan menggunakan model pembelajaran Think Talk Write atau TTW. Selanjutnya yang B, penegasan istilah. Yang pertama, pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran kelompok yang dalam proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran menghendaki peserta didik aktif dan adanya kerjasama antar anggota kelompok. Melalui pembelajaran kooperatif, peserta didik secara aktif dan kooperatif bersama peserta didik yang lainnya mengkonstruksikan pengetahuannya melalui diskusi kelompok. Selanjutnya, model kooperatif tipe Think Talk Write atau TTW. Pembelajaran Think Talk Write diperkenalkan oleh Hoenker dan Laughlin pada tahun 1996. Pada dasarnya pembelajaran tersebut dibangun
melalui 3 aktivitas utama, yaitu berpikir, berbicara, dan menulis. Jadi model cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan kemampuan pemahaman dan kemampuan komunikasi siswa. Dengan demikian, pembelajaran Think Talk Write adalah pembelajaran yang dimulai dengan berpikir melalui bacaan. Hasilnya bacaan yang dikomunikasikan dengan presentasi, diskusi, dan kemudian buat hasil presentasi. Yang tiga, kerjasama atau cooperation. Menurut Landsberger, kerjasama atau belajar bersama adalah proses beregu atau berkelompok di mana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Jadi, kerjasama adalah usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang mengitari penelitian ini adalah: yang pertama, kerja sama siswa belum maksimal dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, pengaruh model cooperative learning tipe Think Talk Write atau TTW terhadap kerja sama siswa. Yang ketiga, strategi yang diterapkan guru belum berpengaruh maksimal terhadap kerja sama siswa. Selanjutnya, batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan ini lebih fokuskan kepada pengaruh model cooperative learning tipe Think Talk Write atau TTW terhadap kerjasama siswa di Madrasah Aliyah Pesantren Teknologi Riau Pekanbaru pada materi sistem ekonomi. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh model cooperative learning tipe Think Talk Write atau TTW terhadap kerjasama siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang F, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh model cooperative learning tipe Think Talk Write atau TTW terhadap kerjasama siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Pesantren Teknologi Riau Pekanbaru. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Terdiri dari A, konsep teoritis, B, pelaksanaan kerjasama, C, penelitian relevan, D, konsep operasional, E, asumsi, F, hipotesis. Yang pertama, konsep teoritis. A, kerjasama. Pengertian kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdul Shani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Yang B, pelaksanaan kerjasama. Pelaksanaan kerjasama dan sistem informasi pendidikan dapat dilakukan dengan menempuh tahapan, yaitu tahap penjajakan, tahap penandatangan kerjasama, tahap penyusunan program, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan. Nah, ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh 2 orang atau lebih tersebut, yaitu: yang pertama, saling terbuka. Dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komasi yang komunikatif antara 2 orang atau 2 orang yang bekerjasama atau lebih. Yang kedua, saling mengerti.
Kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam proses tersebut tentu ada salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan. C. Penelitian yang relevan. Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan kerjasama siswa dengan model pembelajaran Think, Talk, Write atau TTW dibandingkan pembelajaran tidak menggunakan model pembelajaran TTW. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pengujian pembelajaran tidak menggunakan pembelajaran TTW. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan t-test dengan taraf signifikasi 5%, memperolehkan nilai SIG 2 Thailand sebanyak 0,040, lebih kecil alfa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh model pembelajaran Think, Talk, Write terhadap kemampuan kerjasama siswa kelas 4 SD Negeri 007 Pulau Lawas. Berdasarkan hasil temuan peneliti, dengan menerapkan model pembelajaran TTW dapat meningkatkan kemampuan kerjasama siswa. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan kerjasama siswa dengan menggunakan model pembelajaran TTW dan kemampuan kerjasama dengan menggunakan model pembelajaran conversion nilai alfa, yang menunjukkan bahwa kemampuan kerjasama kedua kelompok berbeda secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh model pembelajaran TTW terhadap kemampuan kerjasama siswa kelas 4 SD Negeri 007 Pulau Lawas. Yang D. Konsep operasional. Fokus dalam penelitian ini adalah pengaruh model cooperative learning tipe Think, Talk, Write terhadap pemahaman siswa. Dalam penelitian ini ada dua variabel. Yang pertama, variabel Y, indikator kerjasama, adalah sebagai berikut. A. Menerjemahkan. Yang pertama, setiap siswa dapat mengidentifikasi pengertian sistem ekonomi. Yang kedua, setiap siswa dapat menjabarkan 3 masalah pokok ekonomi pada era klasik. Yang ketiga, setiap siswa dapat menentukan karakteristik ekonomi tradisional. Yang keempat, setiap siswa mampu menjelaskan mengenai sistem ekonomi Islam. Yang B. Menginterpretasikan. Yang pertama, setiap siswa mampu menguraikan kelebihan dan kelemahan ekonomi pasar. Yang kedua, setiap siswa mampu membedakan peran swasta dan pemerintah dalam sistem ekonomi campuran. Yang ketiga, setiap siswa dapat mengklasifikasikan masalah dalam ekonomi. Yang C. Mengekstrapolasikan. Yang pertama, setiap siswa dapat mengkategorikan karakteristik perekonomian Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pasal 1945, Pasal 33. Yang kedua, setiap siswa mampu menganalisis beberapa nilai dasar yang menjadi identitas perekonomian Indonesia. Yang kedua, variabel X. Model Think, Talk, Write atau TTW adalah sebagai berikut. Adapun langkah-langkah yang akan peneliti laksanakan sebagai berikut. A. Tahap persiapan. Yang pertama, membuat rancangan perencanaan pembelajaran atau RPP sebelum memasuki kelas, yang mana RPP ini dibuat untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang kedua, memiliki materi yang nantinya akan disampaikan secara berurutan. Yang ketiga, menetapkan kelas yang akan dijadikan sebagai kelas penelitian atau kelas eksperimen. Yang keempat, kerjasama antara peneliti dan guru dapat menentukan jadwal pelaksanaan pembelajaran. Yang B.
Tahap pelaksanaan. Yang pertama, pendahuluan. A. Peneliti mengkondisikan kelas, mengajak peserta didik berdoa dan mengabsen peserta didik. Yang B. Peneliti memberikan persepsi dan motivasi kepada siswa agar aktif dalam pembelajaran sehingga aktivitas siswa dapat berjalan dengan lancar. Yang C. Memperkenalkan dan menjelaskan proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model Think Talk Write atau TTW. D. Peneliti mempersiapkan materi yang akan disampaikan di dalam kelas. Yang E. Peneliti menyampaikan standar kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. F. Peneliti membagikan siswa menjadi 5-6 orang secara heterogen. G. Peneliti membagikan lembar kerja peserta didik kepada setiap kelompok dan memberikan waktu untuk berdiskusi agar memahami materi. Tugas peneliti adalah mengawasi dan memantau diskusi peserta didik. H. Peneliti meminta perwakilan setiap kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok mereka. Yang I. Peserta didik diberi motivasi untuk bertanya. Yang J. Peneliti memberikan penguatan materi. Yang K. Peserta didik diminta mengerjakan soal-soal yang disediakan oleh peneliti sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh peneliti. Yang L. Peserta didik mendiskusikan permasalahan tersebut dengan teman sekelompoknya dan dipresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Yang M. Peserta didik yang lainnya mengoreksi dan mengajukan pertanyaan apabila ada yang kurang jelas. Yang N. Peneliti bersama peserta didik membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari bersama. Yang kedua, pengembangan. A. Menjelaskan materi secara singkat dan jelas. B. Memberikan contoh untuk pemahaman siswa. 3. Penerapan. A. Terlebih dahulu mengenalkan struktur, tugas, dan prosedur pelaksanaan dalam pembelajaran. Yang B. Mengajukan soal dan siswa menjawab terlebih dahulu. Menjawab pertanyaan ini merupakan kewajiban bagi setiap siswa. Yang C. Memerintah siswa untuk mengoreksi bersama dan memberikan nilai kepada temannya. Yang keempat yaitu penutup. A. Guru dan siswa melakukan refleksi. Yang B. Memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa. Selanjutnya, E. Asumsi. Asumsi pada penelitian ini adalah penerapan model Think Talk Write bisa mempengaruhi kerjasama siswa pada mata pelajaran ekonomi dalam materi sistem ekonomi di Madrasah Aliyah Pesantren Teknologi Riau Pekanbaru. Yang F. Hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan masalah dan akan dilakukan pembuktian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah HA adalah pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif Think Talk Write terhadap kerjasama pada materi sistem ekonomi siswa kelas 11 IPS Madrasah Aliyah Pesantren Teknologi Riau Pekanbaru. Dan H0-nya tidak ada pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif Think Talk Write terhadap kerjasama siswa pada materi pembelajaran sistem ekonomi siswa kelas 11 IPS Madrasah Aliyah Pesantren Teknologi Riau Pekanbaru. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian yang terdiri dari A. Subjek dan objek penelitian, B. Desain penelitian, C. Variabel penelitian, D. Populasi dan sampel, E. Teknik pengumpulan data, F. Analisis data. A. Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS Madrasah Aliyah Pesantren Teknologi Riau Pekanbaru. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengaruh model Think Talk Write
terhadap kerjasama siswa pada materi Sistem Ekonomi kelas 11 IPS di Madrasah Aliyah Pesantren Teknologi Riau, Pekanbaru. Kemudian yang B, desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen dan desain yang telah digunakan adalah post-test only control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok. Kelompok pertama diberi perlakuan atau X disebut kelompok eksperimen, dan kelompok yang lain tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Yang C, variabel penelitian. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran think calculate, dan variabel terikatnya adalah kerjasama. Kemudian yang D, populasi dan sampel. Populasi adalah data yang memberikan perhatian dalam ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Sampel adalah bagian kecil atau cuplikan yang diambil dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS Madrasah Aliyah Pesantren Teknologi Riau, Pekanbaru yang berjumlah 50 orang. E, teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data tentang pengaruh model Think Calculate atau TTW dalam meningkatkan kerja sama siswa dalam materi Sistem Ekonomi, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan tersebut bisa berkenaan dengan cara guru mengajar, siswa belajar, kepala sekolah yang sedang memberikan pengarahan, personil bidang kepegawaian sedang melakukan rapat, dan sebagainya. Teknik observasi dilakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang sudah dibuat sebelumnya dengan indikator yang telah ditentukan. Melalui pengamatan tersebut dapat diperoleh data analisis kualitatif dalam mengidentifikasi ketercapaian indikator sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyusunan siklus berikutnya apabila belum tercapai. Yang kedua, wawancara. Wawancara digunakan untuk mengetahui keadaan kelas sebelum dan sesudah dilaksanakan tindakan. Selain itu, wawancara digunakan sebagai pembanding di setiap siklusnya setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TTW pada materi alat-alat optik misalnya. Wawancara dilakukan setiap akhir siklus. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif biasanya menggunakan teknik penyebaran angket atau kuesioner terhadap responden. Adapun angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner pertanyaan untuk diisi oleh responden untuk menghimpun. Angket atau kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang jawabannya sudah disediakan sehingga responden tinggal memilih. Tujuan menggunakan kuesioner tertutup agar data yang diperoleh mudah diukur dan diolah. Kuesioner yang akan digunakan beberapa pertanyaan dengan jenis pilihan ganda. Instrumen yang berupa angket tersebut disusun dan dikembangkan sendiri berdasarkan uraian yang ada pada kajian teori. Angket atau kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
jawab yang terdapat pada setiap item instrumen dalam penelitian ini yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Adapun skor alternatif jawaban yaitu pertanyaan alternatif jawaban selalu skornya 4, sering skornya 3, kadang-kadang skornya 2, tidak pernah yaitu 1. F. Analisis data. Teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah tes T. Tes T merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari dua buah mean sampel atau dua buah variabel yang dikomparatifkan. Sebelum menganalisis data dengan tes T, ada dua syarat yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas dilakukan sebelum menganalisis data dengan tes T. Dari data tes harus diuji normalitasnya dengan uji Lilliefors. Apabila data sudah normal, maka bisa dilanjutkan dengan menganalisis tes dengan menggunakan rumus tes T. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data sampel yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Yang selanjutnya, uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan untuk melihat kedua kelas yang diteliti homogen atau tidak. Pada penelitian ini, kelas yang akan diteliti sudah diuji homogenitasnya dengan cara menguji data nilai ulangan harian sebelumnya dengan cara membagi varian tersebar dengan varian terkecil. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan F-table. Selanjutnya, uji T. Penelitian ini menggunakan sampel yang telah memenuhi dua syarat, yaitu normal dan homogen. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.